Halo semuanya, video ini sengaja saya buat secara khusus untuk kalian yang baru pertama kali akan melakukan sesi hipnoterapi bersama saya. Tujuannya supaya kalian jadi clean dan clear tentang sesi hipnoterapi yang akan kalian lakukan, sehingga sesinya bisa jadi lebih optimal dan lebih nyaman dijalanin. Saya akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya pertama, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum sesi? Kedua, bagaimana nanti sesi terapinya berjalan? Dan juga tentang beberapa hal yang sering ditanyakan atau FAQ, seperti apakah hipnoterapi ini bisa dijamin atau digaransi? Apakah bisa diterapi untuk melupakan kenangan-kenangan buruk? Apakah hasilnya permanen? Apakah nanti boleh ditemani oleh orang lain ketika sesi? Apakah anak-anak atau orang tua bisa diterapi? Lalu kerahasiaannya gimana? Dan lain-lain sebagainya. Kalau ada hal-hal lain di luar hal tersebut yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan di comment section. Nanti saya akan reply secepat mungkin. Pertama, pastikan kalian cukup istirahat, terutama cukup tidur ya. Dan tubuh kalian dalam kondisi yang fit. Karena proses hipnoterapi akan cukup menguras energi. Jangan sampai karena kalian kecapean, jadi pas di sesinya malah kalian jadi ketiduran. Karena ini lumayan sering terjadi loh. Langkah awal di sesi hipnoterapi adalah proses relaksasi. Kalau kalian kurang tidur, ketika masuk dalam tahap relaksasi ini, kalian bisa aja ketiduran dan sesi terapinya malah nggak bisa dilakukan. Kedua, pastikan kalian memilih waktu yang lowong dan tidak terburu-buru. Sehingga nanti dalam sesinya kalian bisa sepenuhnya fokus dan gak ke-distract dengan hal-hal lainnya. Contohnya, jangan bikin jadwal terapi jam 1 siang, tapi jam 3 udah ada janji dengan orang lain. Jadi pas dalam sesi ya pikirannya bisa udah lari-lari tuh ke jadwal yang jam 3 itu. Ya saya jamin hasilnya minim dan bahkan mungkin ya nggak ngedapetin apa-apa. Clear ya? Ketika kalian datang ke tempat saya, kita nggak langsung masuk ke sesi hipnoterapi. Saya mau mengalainkan dulu frekuensi kita berdua. Oleh karena itu, kalau bisa datangnya jangan ramean, karena bisa ngedistract. Boleh kok ditemenin 1 atau 2 orang atau sendirian juga gak apa-apa. Tapi kalau yang datang serumah pasti rame tuh. Kita berdua akan lebih sulit untuk align karena distractionnya lebih banyak. Ketika sudah align, kita masuk ke sesi hipnoterapi. Kalian akan saya bawa ke kondisi relaksasi. Kondisinya rileks, mirip-mirip kondisi ketika setengah tidur, tapi kalian punya full control, jadi kalian bisa stop kapanpun kalian mau. Jadi gak usah takut bakal gak sadar seperti yang ada di film-film. Ini sama sekali berbeda ya. Setelah relaksasi, baru saya akan lakukan proses terapi dan seperti itu. Simpel kan? Tapi di sini saya mau menekankan satu hal ya. Kalian kan datang dengan tujuan masing-masing. Ada yang mau supaya jadi berani, ada yang mau melepas stres, ngelepas mental block, trauma, dan lain sebagainya. Intinya supaya hidup kalian lebih baik dari sebelum sesi. Saya berkomitmen mendekatkan diri kalian untuk mencapai tujuan kalian tersebut. Jadi selama sesi, saya akan melakukan hal apapun yang dibutuhkan dari perspektif hipnoterapis supaya kalian mendapatkan tujuan kalian tersebut. Jadi jangan kaget kalau saya tiba-tiba lembut sama kalian atau tiba-tiba galak sama kalian. Tiap orang butuh pendekatan yang berbeda-beda. Mungkin kalian suka, mungkin kalian gak suka, tapi komitmen saya ulangi ya, saya akan melakukan apapun yang dibutuhkan dalam sesi untuk membantu kalian mencapai tujuan kalian. Clear ya? Jadi saya juga minta komitmen dari kalian untuk mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari diri kalian selama sesi.
apapun itu. Dan satu lagi, karena ini adalah sebuah komitmen bersama, maka saya tidak akan dan tidak mau menghipnoterapi seseorang yang memang gak mau dihipnoterapi, atau kepada seseorang yang mau tapi hanya berdasarkan adanya paksaan dari orang lain dan bukan karena adanya kesiapan diri sendiri. Ini adalah pertanyaan yang paling sering saya terima. Mungkin beberapa atau banyak dari kalian juga ada yang menanyakan hal seperti ini. Nah, ini adalah jawaban saya untuk kalian. Kadar kesembuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ini tergantung dari kadar beratnya masalah dan proses di dalam pikiran bawah sadar itu sendiri, kesiapan seseorang dan keterbukaan dalam dirinya. Bisa saja ada yang bisa langsung menyerap, menerima, dan mengaplikasikannya hanya dengan satu sesi aja. Tetapi ada juga yang membutuhkan sesi kedua, sesi ketiga, baru kondisi pikiran sadarnya mau menerima, menyerap, menangkap, dan mengaplikasikannya. Saya sama sekali tidak kasih garansi masalah kalian akan langsung beres setelah satu sesi. Jadi saya disclaimer di awal ya, karena ada faktor-faktor yang di luar kendali saya. Contohnya begini, klien datang bawa anaknya, mengatakan anaknya stres. Di sesi hipnoterapi, stresnya dilepas, anaknya happy kembali setelah selesai hipnoterapi, dan masalah beres. Tapi begitu balik ke rumah, ternyata lingkungan rumahnya yang sangat tidak kondusif. Orang tuanya sering berantem, si anak kurang diperhatikan, dan lain sebagainya. Yang ternyata memang itulah sebenarnya sumber stres dari si anak. Lalu apakah si anak akan damai dan fine-fine aja? Oh ya enggak dong, anaknya akan stres lagi. Hal-hal tersebutlah yang nggak bisa saya jamin karena kan ada faktor-faktor eksternal. Yang bisa saya jamin adalah saya mengerjakan sesi kalian 100% dari kemampuan saya. Kalian akan bisa tahu dan merasakan kok apakah si hipnoterapisnya benar-benar niat dan memberikan yang terbaik dalam membantu kalian. Mencari kesembuhan adalah sebuah niatan dan dengan melakukan yang terbaik dalam menjalani sesinya. Jalan kesembuhan adalah kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa yang berkenan. Gak bisa. Yang dilakukan adalah merubah perspektif baru, membuat perspektif yang baru dari kenangan tersebut. Perspektif yang lebih positif untuk diri kalian di masa kini dan masa mendatang. Tentu saja nggak permanen. Kalau kalian mandi, apakah kalian akan bersih selamanya? Tapi kalau setelah sesi kalian tetap menjaga kesehatan mental, kalian ngebentuk habit atau kebiasaan yang positif, itu akan bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama dan bisa jadi lebih kuat lagi. Inti dalam kesembuhan adalah niat yang kuat, mau membuka diri menerima saran, dan mau melakukan saran-saran yang sudah didapatkan dalam sesi dengan komitmen dan konsisten diri kalian. Hipnoterapi itu ibaratnya seperti sebuah tindakan operasi. Setelahnya kita tetap perlu untuk melakukan rawat jalan dengan meminum obatnya dan melakukan saran-saran yang diberikan. Kalau obatnya nggak diminum, ya kapan sembuhnya? Ya nggak? Pertama, ketika ada orang lain dalam ruangan, ketika kamu diterapi, itu akan bisa menjadi sebuah distraction untuk kalian dan untuk saya. Kedua, sesi hipnoterapi sifatnya confidential. Saya prinsipnya nggak mau ada orang lain di dalam ruangan ketika sesi. Tapi kalau sekedar nganterin atau nemenin di perjalanan, itu nggak apa-apa. Ini case per case berbeda ya. Untuk anak-anak sebaiknya jangan yang terlalu kecil. Pastikan si anak itu sudah bisa diajak komunikasi secara normal. Tetapi yang terpenting, anak tersebut memang mau menuruti dan memang mau menjalani sesinya atas kemauannya sendiri. Kalau untuk saya batasi usianya minimal 15 tahun. Untuk orang tua, saya sih kasih batasan di usia 60 tahun. Karena biasanya di usia 60 tahun gaya komunikasinya udah kurang cocok dengan saya.
Apa yang terjadi dalam ruangan itu tetap stay di sana. Ini hanya antara kalian dan saya, kecuali kalau kalian sendiri yang mau menceritakannya ke orang lain. Jadi menutup video ini, hipnoterapi memang bisa membantu menyelesaikan berbagai macam hal dan kendala psikologis, namun tetap ada batasan-batasannya. Bagi kalian yang memutuskan untuk menggunakan hipnoterapi sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kendala kalian, buatlah komitmen diri untuk menjalaninya semaksimal yang kalian bisa. Jangan takut, jangan ragu, dan saya juga berkomitmen untuk membantu kalian semaksimal mungkin. Yakini dan harapkan hasil yang terbaik dari sesinya. Namun, ingat lagi, kesembuhan adalah kembali lagi atas izin dari Yang Maha Kuasa ya. Saya Joy, sampai jumpa di sesi hipnoterapi pertama kamu.